Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur buat hari ini kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita secara online. Bahkan di mana masa-masa di bulan ini, bulan terakhir di tahun 2022, biarlah sukacita, damai sejahtera kita alami sebab hari di mana kita memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan kebaikan Tuhan ada pada kita semua. Mari kita menyapa. Salam. Haleluya. Saya mulai dari saudara-saudariku yang ada di benua Australia. Di sana ada keluarga gereja PLC yang berada di kota Melbourne. Halo, apa kabar semuanya? Saya percaya saudaraku semuanya di sana tetap giat di ladang Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di Sydney, kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di kota Melbourne, yang ada di kota Brisbane dan sekitarnya. Saya percaya hari ini kita boleh bersama-sama bersyukur kepada Tuhan untuk menikmati anugerahnya. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Saya mulai dari kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Di sana ada keluarga jemaat Kristen Indonesia Soelai Bandung. Demikian juga yang ada di Provinsi Banten, yang ada di Kabupaten Tangerang, di wilayah Citra Raya. Di sana ada keluarga Jemaat Kristen Indonesia Citra Raya. Dan bagi saudara-saudaraku yang tergabung di dalam pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di Jabodetabek, baik juga yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Haleluya. Apa kabar saudaraku semuanya? Dan juga kelompok pemahaman PA Peniel PA yang ada di Jawa Tengah, meliputi dari kota Semarang, kota Solo, kota Wonogiri, dan kota Kartasura, dan kota Klaten. Demikian juga yang ada di Jawa Timur, kelompok pemahaman PA Peniel, baik yang ada di kota Malang maupun yang ada di Pasuruan. Haleluya saudaraku, selamat kita untuk bersama-sama beribadah hari ini. Demikian juga bagi kelompok hamba-hamba Tuhan yang ada tergabung di dalam Yayasan Pembawa Kabar Baik, baik yang ada di wilayah Jabodetabek, baik yang ada di wilayah di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Demikian juga yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang ada di Kepulauan Rotendao. Haleluya. Dan bagi saudara-saudaraku semuanya, dari manapun saudara berada, dimanapun saudara berada, dari gereja apapun, kalau hari ini kita boleh bersama-sama untuk beribadah, saya percaya hari ini kita boleh siap dan datang untuk berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Haleluya. Mari saya ajak kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan dengan berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan izinkan kami ada di penghujung di bulan ini. Bulan Desember di penghujung tahun 2022. Biarlah damai sejahtera, kekuatan yang baru, kasih karunia Tuhan terus melimpah-limpah. Karena kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dan Engkau Tuhan yang setia. Oleh karena itu Tuhan, mari bawa kami sekali lagi. Kami boleh masuk di bulan Desember ini. Kami mengalami sesuatu yang baru dan lebih lagi di hadirat Tuhan. Sehingga kami boleh siap tatkala kami nanti memasuki tahun 2023.
Apapun yang dunia katakan, apapun yang terjadi, kami percaya rancangan Tuhan tetap selalu baik, sangat indah. Dan Engkau yang berjanji menyertai kami senantiasa sampai kesudahan zaman. Tuhan, mari hari ini berkat-Mu tercurah atas kami, berkat yang baru mengalir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kau satukan kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengalami hadirat Tuhan. Engkau hadir menjamah kami, melawat kami, sehingga apa yang hari ini kami pergumulkan, apa yang sedang kami doakan dan kami rindukan, itu boleh terjadi oleh karena kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah. Setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus yang menjadi tanda bagi kami, sehingga kami boleh masuk di hadirat Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini di dalam perkenanan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saatnya kita datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk mencari wajah-Nya dengan kerendahan hati, dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Mari saya ajak kita bersyukur. Mari berkata-kata dimanapun saudara berada. Mari naikkan syukur. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik, sangat baik. Bapa, kami bersyukur. Engkau sangat baik. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Kami berterima kasih. Engkau yang terindah, Engkau yang teristimewa, Engkau lebih dari apapun. Tuhan, kami hormat akan Engkau, kami kagum akan Engkau. Mari Roh-Mu yang kudus menjamah kami, melawat kami, memberikan kesegaran yang baru atas roh, jiwa, dan tubuh kami. Engkau memperbaharui kehidupan kami, sehingga tidak ada yang letih, lesu, bahkan yang sakit. Kuasa-Mu menyembuhkan, Kuasa-Mu memulihkan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengawali dengan bersyukur kepada-Mu. Kami mengawali dengan berterima kasih kepada-Mu. Sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak mengerti apa yang ada ke depan, tapi kami percaya, kami hanya percaya bahwa rancangan-Mu indah dan sempurna. Tuhan, ini yang kami nyatakan kepada-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Sekali lagi nyatakan, saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
kita tetap memilih percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanmu hanya padamu. Mari sekali lagi nyatakan, saat ku tak melihat jalanmu. Mari percaya Tuhan. Tuhan, kami tetap percaya. Tuhan, ini hidup kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami perlu Engkau. Yes Lord. Ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Kami buang semua keraguan, kami buang semua kekhawatiran, kami buang semua kecemasan dan ketakutan. Tapi hari ini kami berlari kepadamu. Kami percaya Tuhan, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Mari saudaraku memilih yang terbaik, memiliki ketetapan hati sampai garis akhir. Kita tetap percaya Tuhan jawaban kita. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, amin, amin. Percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Sebab hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan bagi kita. Inilah yang kami nyatakan Tuhan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari saudaraku dengan iman nyatakan, hanya nama Yesus. Nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sanggup menyelamatkan, nama yang sanggup menyembuhkan, nama yang sanggup memulihkan. Di dalam Dia ada pengharapan. Berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi nyatakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama kami panggil namamu, kami berseru,
hanya nama Yesus. Berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan, berikan ku pengharapan. Mari menyembah Dia. Sekali lagi mari datang kepada Dia. Mari berserah, berharap kepada Dia. Jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Ya Rakaya Ramaya Baradade. Tuhan, ini kami Tuhan. Engkau yang memegang hidup kami. Engkaulah nafas hidup kami. Kami percaya Engkau. Kami berseru memanggil nama-Mu, Yesus. Yesus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau Alfa dan Omega. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarkan kami tinggikan Engkau hari ini di tempat dimanapun kami berada. Kami memuliakan nama-Mu. Nama-Mu kudus. Engkau kudus, kudus. Engkau ajaib. Sungguh ajaib bagi kami. Engkau luar biasa. Tuhan, kami beri syukur. Tuhan, kami beri hormat. Tuhan, kami kagum akan Engkau. Engkau layak disembah. Inilah mazmur kami Tuhan. Inilah nyanyian syukur kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari saudara, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupmu sendiri. Mari menyembah Dia. Mari memilih dekat di kaki Tuhan. Mari memilih lebih dalam lagi di hadirat-Nya. Sebab di dalam Dia ada kepastian. Di dalam Dia ada pengharapan. Di dalam Dia kita menemukan segalanya. Biar hari ini Tuhan memuaskan hasrat jiwa roh kita. Biar Tuhan yang memberi kekuatan dan kesembuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu menjamah kami. Terima kasih Yesus, kuasa-Mu mengalir. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kami Tuhan. Seringkali kami jatuh, mudah jatuh. Seringkali kami mudah kecewa. Seringkali kami mudah meninggalkan Tuhan. Tapi hari ini mari Kau tarik kami kembali ada dalam rencana-Mu. Mari Kau bawa kami dalam rencana-Mu yang indah Tuhan. Biar hari ini Kau yang membuka jalan-jalan-Mu bagi kami. Keajaiban-Mu terjadi bagi kami. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, pasti jadi, pasti digenapi. Terima kasih Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi nyatakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan. Ini kami, ini hidup kami. Kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Ku berserah, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya saudaraku, ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Mari kita goyangkan kaki tangan kita. Sebab hari yang berbahagia di bulan Desember ini, Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya, Tuhan Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sebab itu Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, firman Tuhan berkata, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari angkat tangan saudara, mari menari bagi Dia. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya saudaraku. Mari kita percaya lebih sungguh lagi. Tuhan jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa di surga tanpa melalui Yesus Kristus. Dia adalah jalan. Haleluya. Mari sekali lagi nyatakan,
Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari nyatakan, kita goyang bersama. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Amin. Glory, Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari lebih lagi, sekali lagi nyatakan glory. Glory, haleluya. Yesus Kristus Tuhan, Dia Raja. Dia akan datang yang kedua kali. Mari sungguh-sungguh kepadanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya saudaraku, jangan beranjak dari tempat di mana engkau tetap berdiri. Mari kita tetap berdiri, sebab kita mau lebih lagi memuji bagi Sang Raja. Haleluya, haleluya. Mari nyanyi glory bagi Sang Raja, bagi Raja segala Raja. Haleluya. Mari sama-sama. Wow, nyanyi glory. Glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Sambil tersenyum bahkan tertawa saudaraku, mari kita memuji bagi Dia dengan segenap hati. Wow, mari rayakan dan nyanyi ya. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, lebih lagi, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, mari serukan, hey serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita ganti, kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila sekali lagi nyatakan, kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Amin. Kita sungguh merasa sukacita bila kita sungguh merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita sungguh merasa sukacita bila kita semua glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
nyanyi glory. Haleluya. Amin. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan, rayakan dan nyanyi. Terpujilah Raja segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita deklarasi bersama-sama, kita suah atau hagah. Mari dengan sepakat sehati, sungguh-sungguh sehingga apa yang kita katakan bisa terjadi ketika kita menyatu di dalam Tuhan. Mari kita nyatakan bersama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Namanya disebut Allah serta
disebut namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel. Oh Yesua, oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Oh Yesua, oh Yesua, Amasia, namanya disebut Juru Selamat. Allah serta dengan kita, Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Juru Selamat, namanya disebut Juru Selamat. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Natal tahun 2022 dan tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang kepadamu, kami bawa anak-anak-mu dimanapun mereka berada. Baik di Jakarta, di Bandung, dimanapun, apakah mereka ada di Indonesia bahkan di luar negeri, kami bawa mereka semuanya kepadamu. Tuhan, kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Kami menerima wahyu-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu. Dan kami percaya
Sekarang kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Dan kami nyatakan ada darah Yesus atas hidup kami, maka tidak boleh ada tulah apapun. Tulah yang membuat kami tidak memahami firman-Mu. Tidak boleh ada. Tulah apapun, namanya, dari manapun datangnya, tidak boleh menguasai, menjamah setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, karena ada darah Yesus pada hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang ke-8 dan kita akan terus melengkapi diri dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, janji-janjinya Tuhan. Sekarang saya akan membawa firman ini dan kami beri judul, apa itu lebih daripada pemenang? Pemenang kita tahu, tapi apa itu lebih dari pemenang? Saya akan ajak Anda untuk membaca Wahyu pasal 3 ayat 21. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Tuhan Yesus sudah menang, dan Dia menginginkan Anda dan saya juga menang. Kitab Wahyu ini paling banyak bicara menang. Dengan kata lain, Tuhan tidak menginginkan Anda dan saya kalah. Tuhan mau Anda menang. Tuhan mau keluargamu menang. Tuhan mau kita semuanya menang. Dan hari ini kita mendengar barang siapa menang. Oh, berarti ada kemungkinan untuk tidak menang. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini janji yang luar biasa. Maka Tuhan menginginkan Anda dan saya menang, supaya Tuhan mempunyai alasan untuk mendudukkan kita-kita yang mengalami menang tadi di atas tahtanya. Sebagaimana Tuhan Yesus juga telah menang dan Ia duduk bersama-sama dengan Bapa di surga di atas tahtanya. Oke. Ini adalah janji yang Tuhan mau Anda dimanapun berada, supaya Anda mempunyai satu target, menang. Menang terhadap kesulitan, menang terhadap permasalahan, menang terhadap situasi dan kondisi. Seringkali banyak anak-anak Tuhan yang bertanya, saya sudah mengucapkan pengakuan, tetapi mengapa sikonnya, situasi dan kondisinya tidak mendukung? Nah, inilah yang harus kita pelajari. Mungkin Anda juga ada yang mengalami mirip-mirip dengan itu. Anda sudah berdoa. Kewajiban-kewajiban Anda sebagai orang-orang percaya sudah dilakukan. Namun, kok situasinya tidak berubah lebih baik? Atau bahkan situasi menjadi buruk. Seringkali banyak orang yang ragu-ragu, benar atau salah ini yang saya lakukan. Ya. Saya berharap hari ini Anda mendapatkan satu guidance, ya, supaya tidak ragu-ragu lagi. Oke, itu Wahyu 3 ayat 21. Sekarang saya ajak Anda mundur Wahyu pasal yang kedua ayat 7 bagian B, ya.
tapi saya akan baca semuanya terlebih dahulu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Firman-Nya berkata begini, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Barang siapa yang menang, sekali lagi masih dimungkinkan untuk kalah dan menang, dan Anda harus mengambil suatu sikap, suatu keputusan. Dan keputusan ini sangat mengikat. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Apa itu pohon kehidupan? Ya, di dalam kitab Wahyu berbicara mengenai pohon kehidupan. Pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, daunnya sangat bermanfaat, airnya sangat bermanfaat. Ya. Seringkali orang bertanya, mengapa Pak? Pohon kehidupan itu kan sangat dibutuhkan oleh orang percaya. Dan itu kapan adanya pohon kehidupan? Ya. Pertanyaan seperti itu sah-sah saja. Namun, kita percaya bahwa pohon kehidupan itu sampai hari ini sudah ada. Air kehidupan sampai hari ini sudah ada. Terus bagaimana? Ya. Bolehkah kita memintanya? Ya, saya mempunyai keyakinan kita boleh saja memintanya. Kita masuk ke dalam alam roh dan kita minta daun dari pohon kehidupan itu. Oke, kita baca sekali lagi. Wahyu 2 ayat 7. Bagian B, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Tidak dibicarakan kapan itu. Akan aku beri makan dari pohon kehidupan. Tidak dikatakan nanti the end of the world. Tidak dikatakan. Berarti sampai hari ini Tuhan akan memberikan makan dari pohon kehidupan itu untuk orang-orang yang menang. Sekali lagi, menang dari apa? Menang dari situasi kondisi yang menekan. Itu sebabnya kita harus terus menang dalam sikon seperti apapun. Kondisi sesulit apapun, kita mempunyai satu pengharapan yang besar. Kita harus menang. Ya. Dan ini yang menarik. Ya. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Kalau kita membaca ayat ini, tidak ada batasannya. Apakah pada waktu Paskah? Apakah pada waktu Natal? Tidak pernah dikatakan. Jadi, kuncinya cuma satu, bagaimana saya menang? Bagaimana Anda menang? Oh, haleluya. Sekarang kita melihat masih di dalam pasal yang kedua, ayatnya yang ke-11. Pasal 2 ayat ke-11, firman Tuhan berkata begini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini yang dikatakan. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Oh, sekali lagi persyaratannya adalah menang. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita. Orang yang menang tadi tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Oh, penderitaan apapun. Firman berkata, Anda yang menang, Anda tidak mengalami. Ia tidak akan menderita apa-apa. Wow. Janjinya luar biasa bukan?
Mungkin Anda sudah muncul di dalam pemikiran, bagaimana supaya saya bisa menang? Oke, kita masih lihat ada 2 ayat lagi yang akan saya bacakan untuk Anda. Wahyu 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, barang siapa menang, sekali lagi, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Wow. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Barang siapa menang. Oh, saya berharap hari ini Anda akan mendapatkan sesuatu, paling tidak jawaban atas setiap masalahmu. Ya. Mungkin Anda berpikir, mengapa penderitaan saya nggak pernah selesai? Ya, terus continue, baru mau selesai muncul lagi, belum selesai muncul lagi. Oh haleluya. Nah, saya berharap hari ini Anda mendapatkan satu jawaban. Tahun 76 yang lalu, jadi berapa tahun itu? 76 sampai hari ini. 76, 86, 96, 2006, 2016, 46 tahun. 46 tahun saya ada dalam posisi seperti itu. Dan saya ngerti ini bukan rencana Tuhan atas hidup saya. Dan saya mencoba mencari apa yang Alkitab katakan. Puji Tuhan, saya menemukannya. Seperti yang di dalam kitab Matius dikatakan, ya, carilah maka engkau akan mendapat. Saya mencari jawaban dan saya mendapatkan jawaban itu. Ya, jadi di dalam Wahyu 3. Ya, Wahyu 3 tadi, ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Wow. Melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Puji Tuhan. Ya. Ini ayat-ayat yang saya ambil ini akan membuat satu situasi dan kondisi di dalam diri Anda masing-masing. Inilah pengharapan yang harus kita pegang. Oke, sekarang Wahyu pasalnya yang ke-21, kita loncat ke belakang. Wahyu 21, dan firman Tuhan berkata demikian. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, masih berbicara lagi, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Wow, semua yang Tuhan janjikan akan diperoleh oleh orang yang menang. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Wow. Barang siapa menang. Menang, kondisi menang, situasi menang ini menjadi impian setiap orang yang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana itu? Ya. Nah, dari 5 ayat ini sebetulnya masih banyak lagi mengenai menang itu masih banyak, tapi saya akan bicara ini aja supaya Anda ngerti. Sekarang untuk sementara saya akan simpulkan. Tuhan Yesus yang kita ikuti, Tuhan Yesus yang kita sembah, mau Anda dan saya menang. Di dalam penglihatan roh saya ada orang yang sedang di atas tempat tidur. Dan dia berkata di dalam hatinya, apa saya bisa menang? Ya. Kalau itu adalah Anda, saya memberitahu kepada Anda, jangan stop sampai di sini. Masih ada penjelasan yang berikutnya. Dan tetaplah mengikuti
apa yang saya sampaikan, dan saya yakin Anda akan mendapat wahyu, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, dan akhirnya Anda akan menang. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Tuhan mau Anda dan saya menang, bukan sebaliknya, bukan kalah. Oh, haleluya. Sekarang muncullah pertanyaan, bagaimana menjadi orang yang menang? Ya, bagaimana? Jawabannya adalah mengandalkan Dia. Bagaimana itu mengandalkan Dia? Ya, oke, saya akan ajak Anda untuk menggali lebih dalam lagi. Bagaimana kita mengandalkan Dia? Ya. Mengandalkan Yesus sama dengan mengandalkan janji-janjinya. Saya selalu katakan, kita umat manusia ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan itu sang pencipta. Kita pengen ngerti Tuhan sang pencipta. Jawaban saya adalah tidak mungkin. Karena Dia pencipta, kita ciptaan. Kita baru bisa mengerti Dia tatkala Dia menyatakan dirinya bahwa Dia begini, Dia begitu. Barulah kita tahu, dan yang kita tahu sejauh yang Dia katakan. Yang tidak Dia katakan, kita nggak mungkin bisa ngerti. Ya. Nah, kita dalam rangka penggalian ini mengandalkan Dia, mengandalkan Tuhan sang pencipta itu. Mengandalkan Dia harus dimulai dengan mempercayai Dia. Dan mempercayai Dia adalah mempercayai janji-janjinya. Itu sebabnya kita harus selalu terus membaca firman Tuhan, membaca janji-janjinya Tuhan. Banyak sekali janji-janji di dalam Alkitab. Kalau Anda yang sakit, saya akan berbicara kepada Anda terlebih dahulu. Yesus berjanji yang pertama. Yesus menanggung bilur-bilur. Sesungguhnya bilur-bilur itu adalah sakit penyakit Anda semua. Setiap umat manusia yang percaya kepada Dia dan yang tidak percaya kepada Dia, semua penyakit-penyakit itu sudah ditanggung Dia. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Di mana waktu Dia hadir di muka bumi sebagai manusia. Waktu Dia lahir sebagai manusia, Dia memiliki daging yang sama dengan Anda dan saya. Tatkala kena duri, sakit, dan keluar darah. Bisa dicambuk, bisa dipukul, bisa dipaku. Kenapa? Dalam rangka menggenapi supaya Dia bisa menanggung semua penyakit umat manusia. Ditanggungnya. Dia butuh daging yang sama dengan daging Anda dan daging saya, yang bisa keluar darah. Itulah yang Dia kerjakan. Cambuk mengenai tubuhnya. Ada orang yang berpikir berbeda. Dia bertanya, kalau Dia Tuhan, bagaimana Dia bisa dicambuk? Kehadirannya di muka bumi memang sudah disetting demikian. Kalau Yesus tidak pernah di tubuhnya itu bilur-bilur, bekas cambukan. Dan ingat, itu cambukan Romawi, di mana setiap selembar cambuk itu selalu ada kail. Sejarah mencatat Roma, cambuknya orang Romawi itu ada 3 jalur, ada 5 jalur. Anda bisa bayangkan, andai kata 3, sekali pukul 3 kail, kena badannya dan ditarik. 39 kali dia dicambuk. Itu kalau 3. Bagaimana kalau 5? Setiap kali dipukulkan, 5-5-nya ini kena ke tubuhnya dan ditarik. Kok Tuhan kok bisa begitu?
Karena settingan dari awal memang begitu. Dia harus menjadi manusia untuk menanggung penderitaan. Dan penderitaan itu sebetulnya penderitaan kita, penderitaan Anda dan penderitaan saya. Sudah diambil. Kegagalan-kegagalan sudah diambil. Nasib buruk sudah diambil. Jalan buntu sudah diambil. Kalau Anda ngerti rahasia ini, mengapa Anda masih mau dikuasai oleh jalan buntu? Mungkin Anda berkata, siapa mau? Aku pun gak mau. Ya kan? Tetapi gak bisa kita berhenti di saya tidak mau. Karena memang sudah diambil oleh dia. Nah, yang harus kita kerjakan adalah, Tuhan, jalan buntuku telah kau ambil. Nasib burukku telah kau ambil. Aku percaya. Harusnya itulah yang harus kita kerjakan. Bagaimana dengan Anda? Tatkala Anda sakit, tadi sudah saya katakan bahwa oleh bilur Yesus, dia sudah mengambil sakitmu. Dan ada satu ayat lagi di dalam Roma 5 ayat 9. Firman Tuhan berkata, lebih-lebih, saya bacakan untuk Anda ya. Roma 5 ayat yang ke-9. Lebih-lebih. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita sudah dibenarkan. Apanya yang dibenarkan? Sakit apa yang sedang Anda alami? Lumpuh. Oh, katakan, kelumpuhanku ini, kedua kakiku ini, aku ambil darah Yesus, aku taruh di kakiku. Firman Tuhan berkata, kakiku ini sudah dibuat benar. Otot-ototnya sudah dibuat benar. Saraf-sarafnya sudah dibuat benar. Jaringannya sudah dibuat benar. Tulangnya sudah dibuat benar. Dan pembenaran itu sudah terjadi. Kalau Anda percaya, ikuti yang saya katakan tadi. Dan firman Tuhan berkata, Anda yang sudah dibuat benar, Anda dibebaskan, diselamatkan dari murka Tuhan. Tidak boleh mengalami sakit kelumpuhan. Mulailah berkata-kata. Ikutin yang tadi saya katakan. Ototku sudah dibuat benar, sarafku sudah dibuat benar, jaringan-jaringan ini sudah dibuat benar, tulang-tulang, join-join juga sudah dibuat benar. Berarti pembenaran sudah terjadi, maka tidak boleh ada penyakit lagi, sudah dibuat benar. Aku dibebaskan, diselamatkan dari murka Allah. Oh, haleluya. Ya, Anda kalau mau mengandalkan Dia, percayailah janjinya. Jangan meragukan janjinya. Sekarang pertanyaan yang berikut. Bagaimana mempercayai janjinya? Saya kan sudah percaya kepada Yesus. Saya sudah dibaptis. Saya sudah ikut perjamuan kudus. Apakah tidak cukup? Nah, urusannya berbeda. Bagaimana kita mempercayainya? Kita menerima janjinya. Tuhan, kau berjanji dengan darahmu telah membenarkan aku. Aku percaya. Kedua kakiku sudah kau buat benar. Oh, saya merasakan ada yang migrain. Anda katakan, Tuhan, aku mengambil darahmu, aku taruh di kepalaku. Firman-Mu dalam Roma 5 ayat 9. Darahmu sudah membenarkan kepalaku ini. Saraf-saraf di kepalaku sudah kau buat benar. Jaringan di kepalaku sudah kau buat benar. Otot-otot di sini kau buat benar. Otakku kau buat benar. Pembenaran sudah terjadi. Migrain, engkau gak bisa tinggal lebih lama lagi. Dalam nama Yesus. Bagaimana dengan vertigo? Sama? Katakan Roma 5:9. Kepalaku sudah dibuat benar, saraf-sarafnya, otot-ototnya, jaringannya sudah dibuat benar. Vertigo tidak bisa tinggal lagi di kepalaku. Harus pergi sekarang juga. Ini iman
Ini bicara iman. Nah, mempercayai janjinya, mengandalkan Dia adalah mempercayai janjinya. Bagaimana mempercayai janjinya? Jangan ditolak itu janji. Jangan menyangsikan apa yang telah Dia janjikan. Perkatakan kembali apa yang telah Dia katakan. Nah, pertanyaan yang berikut. Bagaimana mewujudkan itu semua ada di dalam hidup kita? Oke. Saya akan ajak Anda untuk melihat Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-37. Roma 8 ayat 37 firman Tuhan berkata begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia, Kristus Yesus, yang telah mengasihi kita. Menjadi lebih dari pemenang. Ya. Menang kita udah tahu. Tetapi yang dikehendaki Tuhan Yesus adalah Anda dan saya lebih daripada pemenang. Banyak orang yang gak mengerti lebih daripada pemenang itu. Begini, satu gambaran saja supaya Anda ngerti. Kita mengenal petinju yang namanya petinju legendaris, Mike Tyson. Setiap kali saya melihat tinjunya Mike Tyson, harus buru-buru. Begitu mulai harus buru-buru. Karena kalau lebih dari semenit dia sudah menang. Oh, haleluya. Nah, suatu kali dia bertinju dengan Holyfield. Evander Holyfield kalau tidak salah. It's okay. Pertarungan bukan semenit, tapi panjang. Wow. Seringkali Mike Tyson juga kena pukul. Ya. Dan karena dia frustrasi, pukulannya selalu dibatalkan oleh Mike Tyson. Akhirnya, pukulannya Holyfield selalu kena ke Mike Tyson. Dan pukulan Mike Tyson seringkali dikonter oleh Holyfield. Akhirnya marahlah dia, digigitlah telinganya. Haleluya. Apa yang terjadi? Setelah usai, ditentukan siapa yang menang, draw atau bagaimana. Kemudian panitia yang membuat acara itu harus menyerahkan selembar cek komitmen bayarannya. Ya, katakanlah 10 juta US dollar atau 20 juta US dollar atau 100 juta US dollar diberikanlah saat itu. Mike Tyson terima. Habis itu Mike Tyson ketemu dengan istrinya dan diberikannya lah selembar cek itu kepada istrinya. Padahal istrinya nggak ikut bertanding, bukan? Istrinya itu lebih daripada pemenang. Lebih dari Mike Tyson yang harus kena pukulan dan lain sebagainya. Dialah lebih daripada pemenang. Itulah yang Tuhan mau. Anda dan saya lebih daripada pemenang. Yesus yang menggenapi semuanya dengan bilurnya, dengan paku di kedua tangannya, dengan mahkota duri, dengan tusukan di lambungnya. Itu semua Yesus sudah kerjakan supaya Anda tidak ngalami itu. Dan Anda menerima reward yang telah disiapkan. Yaitu apa? Kehidupan menang. Itu yang Yesus mau Anda dan saya menang. Jadi bukan Anda yang harus berjuang sendiri supaya menang. Bukan. Yesus sudah melakukan. Yang dibutuhkan adalah percaya. Oh, haleluya. Sekarang Anda mulai nangkep. Anda yang sakit, Anda dengar. Yang dibutuhkan Anda hanya percaya. Yesus sudah menggenapi persyaratan Anda untuk percaya. Untuk sembuh. Yesus sudah menggenapi semuanya supaya Anda hidup tidak berkekurangan.
Oh, haleluya. Dia mampu merubah kehidupanmu. Ya, saya bersyukur. Saya pun diizinkan Tuhan mengalami hidup kurang. Namun sejak tahun 78 saya mendengar kebenaran firman, saya mulai mempraktekannya, dan 1980 saya mengalami terobosan keuangan. Sampai hari ini saya alami terus. Saya tidak bicara teologi kemakmuran, saya belum pernah membaca bukunya, tapi saya hanya membaca firman ini dan saya percaya. Dan saya mempraktekkannya. Nah, apa yang saya mau ceritakan kepada Anda? Praktek itu tadi. Saya berharap Anda masih mempunyai semangat untuk mendengarkan ini. Ya. Bagaimana semuanya itu tadi terjadi? Saya sudah baca, yang Tuhan Yesus kehendaki Anda dan saya menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Lebih. Ya, saya akan baca sekali lagi ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah yang disebut lebih dari pemenang. Orang yang menang disebut pemenang. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oh, haleluya. Oke. Saya ajak Anda untuk melihat Mazmur. Ya, Mazmur pasal 130. Ayat ini berulang kali saya bagikan dan saya tidak bosan-bosannya karena ini rahasianya ada di sini. Ya. Kalau Anda punya rahasia dan Anda melupakan rahasia, wow, rugilah. Saya akan ajak Anda untuk melihat ayat yang ke-20. Ayat ke-20 berkata begini, pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat Tuhan. Hai pahlawan-pahlawan perkasa. Pahlawan perkasa itu juga malaikat. Nah, di dalam ayat 20, malaikat dan pahlawan itu tugasnya, karena dia sebagai malaikat, melaksanakan firman Tuhan. Ingat, malaikat itu punya tugas, punya kewajiban melaksanakan firman Tuhan. Bagaimana malaikat itu melaksanakan firman Tuhan? Ayatnya berkata, dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pada waktu malaikat itu dengar suara yang sedang memperkatakan janjinya Tuhan, pertanyaannya, suaranya siapa? Suara siapa ini? Oke, kita lihat ayat 21 dulu. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya. Siapa ini tentaranya? Malaikat. Hai pejabat-pejabatnya, malaikat. Yang melakukan kehendaknya, yang melakukan kehendak Tuhan. Kapan tentara-tentara Tuhan ini dan pejabat-pejabat Tuhan ini melaksanakan firman Tuhan? Sama dengan ayat yang ke-20, pada waktu dia mendengar suara tentang firman Tuhan. Ya. Nah, inilah kunci, inilah rahasia. Kalau Anda punya kunci untuk membuka pintu rumah dan Anda nggak mau pusing, ya, pintu depan ada kunci, nanti masuk ada kunci lagi, mau ke kamar tidur ada kunci lagi, mana kunci. Ya, kalau Anda masih muda, it's okay. Tapi kalau Anda sudah senior, Anda pengen praktis, aku mau satu kunci aja. Dari pintu depan, klik kunci. Masuk kamar, klik kunci. Jangan pernah lupa kunci itu. Kalau Anda lupa naruhnya, repotlah, semua berantakan. Ya. Nah, Tuhan memberikan kunci untuk supaya Anda dan saya mencapai menjadi pemenang dan bahkan menjadi lebih daripada pemenang. Kuncinya ada di sini. Ya. Jadi malaikat-malaikat Tuhan, pahlawan-pahlawan Tuhan, tentara-tentara Tuhan dan pejabat-pejabat Tuhan, menurut ayat 20, mereka adalah melaksanakan firman Tuhan.
Ayat 21, mereka melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mereka melakukannya? Tatkala mereka dengar suara yang sedang memperkatakan firman Tuhan. Pertanyaannya, suaranya siapa? Suaranya siapa? Suara Anda. Oh, haleluya. Saya ajak Anda untuk melihat Matius 18 ayat yang ke-10. Matius 18 ayat 10, firman Tuhan berkata begini. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku, Yesus, berkata kepadamu, ada malaikat mereka, malaikatnya anak-anak kecil tadi, di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Dari sejak kecil Anda dan saya, seperti di dalam Matius 18 ayat 10, memiliki malaikat, dikirimi oleh malaikat untuk melayani Anda dan saya. Masalahnya, saya hari ini menuju 73 tahun. Kalau saya tidak pernah memperkatakan janji Tuhan, ingat pekerjaan malaikat tadi melaksanakan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya tidak pernah memperkatakan itu, saya membuat malaikat saya itu nganggur. Tapi tatkala saya memperkatakan janji Tuhan untuk saya memperkatakan semua janji-janji Tuhan, saya perkatakan untuk saya. Itu adalah tugas malaikat untuk mewujudkannya kepada saya. Saya berharap ini mungkin sesuatu yang baru untuk Anda, tapi saya sudah tunjukkan ayatnya. Saya ajak Anda untuk praktek. Jangan mencurigai. Itu juga yang saya lakukan sampai sekarang. Saya terus lakukan sampai hari ini. Tugas saya adalah memperkatakan janji-janji Tuhan, dan nanti malaikat saya itu dengar saya sedang memperkatakan janji itu, dan malaikat itu akan mewujudkannya. Kenapa? Karena itu adalah tugas malaikat itu. Oh, haleluya. Mazmur 103 tadi, melaksanakan firman-Nya ayat 20. Malaikat itu tugasnya melaksanakan firman Tuhan. Ayat 21, malaikat itu tugasnya melakukan kehendak Tuhan. Kapan mereka melakukannya? Tatkala mereka mendengar suara. Suara siapa? Suara saya. Tatkala saya memperkatakan firman Tuhan, malaikat sayalah yang akan melakukannya. Kalau Anda yang memperkatakan, malaikatmu yang akan melakukannya. Tatkala istri saya sedang memperkatakan janji Tuhan, malaikatnya istri saya yang akan melakukannya. Tatkala Anda hanya memperkatakan firman dan itu terjadi dalam hidupmu, Anda sudah menjadi lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Saya berharap firman yang saya sampaikan ini masih di awal tahun, masih di dalam bulan Februari, masih di tanggal 8, baru 8 hari kita tinggalkan tahun 2022. Ayo, maukah Anda menjadi lebih dari pemenang? Oh, haleluya. Kalau Anda hanya ingin menang saja, ya kadang-kadang kena swing begitu ya. Oh, haleluya. Kalau menjadi lebih dari pemenang, tidak bakal kena swing. Saya berharap hari ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda mendapatkan kunci ini. Kunci ini harus Anda gunakan. Harus Anda sendiri yang menggunakannya. Masing-masing anak-anak Allah mendapatkan kunci-kunci itu semua. Anda ingin ngerasain air kehidupan seperti apa?
Anda ingin ngerasain buah pohon kehidupan, daun pohon kehidupan, Anda tinggal ngomong, Tuhan, firman-Mu di dalam Wahyu tadi, Tuhan, Engkau berjanji akan memberikan pohon kehidupan. Wahyu 2 ayat 7 bagian B tadi. Tuhan, aku butuh air kehidupan. Aku minta agar air kehidupan itu mengalir dalam hidupku, membuat segar aku. Aku mau, Tuhan, makanan dari pohon kehidupan, buah-buahnya, daun-daunnya, aku mau, aku terima dalam nama Yesus. Anda memperkatakan itu, malaikatmu yang akan melakukannya. Tiba-tiba Anda merasakan badan lebih segar, rohmu lebih segar. Oh, haleluya. Inilah pengalaman iman. Saya berharap Anda nangkep ini. Tuhan mau, saya akan akhiri, Tuhan mau Anda menjadi lebih daripada orang-orang yang menang. Jangan menyesali nasib. Jangan menyesali kondisi buruk yang menguasai Anda. Tidak ada gunanya. Lebih bagus mari kita perkatakan apa yang Tuhan janjikan. Ingat, segagal-gagalnya Anda. Mungkin Anda berkata, Pak, jalan buntu saya itu ada pintu, ada 7 pintu. Jangan pernah takut. Tuhan sanggup membukakan pintu-pintu itu, ke-7 pintu itu. Masalahnya adalah, Anda percaya nggak bahwa Tuhanmu Sang Pencipta itu sampai hari ini masih bekerja, memberi kesempatan, membuka kesempatan kepada Anda. Jangan lupakan bahwa Tuhanmu Sang Pencipta. Sampai hari ini dia masih melakukan penciptaan-penciptaan itu. Tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran yang Kau taruh di hatiku sudah kubagikan. Dan sekarang demi nama Yesus Kristus, firman yang telah aku bagikan ini masuk ke dalam setiap roh anak-anak Allah yang sedang mendengarkan firman ini. Mulai saat ini aku katakan, kebenaran firman itu tinggal di dalam roh setiap anak-anak Allah. Dan firman Tuhan berjanji, Roh Kudus akan memeteraikannya. Terima kasih Tuhan, aku percaya. Kita akan masuk dalam Holy Communion. Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk murid-murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada di sini. Engkau sedang memberkati roti dan anggur untuk kami dan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan Engkau sudah memberkatinya dan Engkau berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai sehubungan dengan tubuh dan darah-Mu. Ikutin saya. Mari kita berkatakan, terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah Kau ambil semuanya. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menguasai aku, sudah Kau ambil dari hidupku. Dan ditanggung di tubuh-Mu sendiri. Aku percaya. Aku terima sekarang korban tubuh-Mu yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan, mari kita perkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu.
yang keluar dari sekujur tubuhmu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berjanji memberikan kepada aku hidup kekal. Dan Engkau berjanji akan membangkitkan aku di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Aku terima semua janji-Mu. Sekarang Tuhan, aku berdiri atas janji firman-Mu, Roma 5 ayat 9, yang tadi sudah kami baca. Engkau telah membenarkan tubuh kami, organ-organ kami, dengan darah Yesus. Kalau Anda percaya, ikutin saya. Ambil di bekas gelas yang Anda pakai, ambil darah Yesus, oleskan di bagian tubuhmu yang belum beres. Katakan, Tuhan, aku taruh darah-Mu pada bagian tubuhku. Di mana? Di paru-paru, di jantung, di ginjal, di liver, di pencernaan, di telinga, di mata, di kepalamu. Mana yang Anda butuhkan? Anda ambil, Tuhan, aku ambil darah-Mu, aku taruh pada tubuhku. Firman-Mu berkata, darah-Mu telah membenarkan kepalaku, mataku, ginjalku, pankreasku. Pembenaran sudah terjadi. Sudah kau lakukan. Berarti tidak ada penyakit lagi di bagian tubuhku ini. Ini adalah iman Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita akan lanjut berdoa, doa syafaat untuk semua jemaat Tuhan, khususnya yang sedang mendengarkan firman ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan kebenaran ini. Demi nama Yesus, aku katakan, kebenaran itu sudah masuk ke dalam roh-Mu. Melangkahlah, mulai memperkatakan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Terjadilah dalam hidup Anda. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, yang dimotori oleh Presiden Jokowi, beserta Wapres, Menko, Menteri-Menteri semuanya, juga aparat-aparat Tuhan, kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman. Oh, terima kasih Tuhan. Kami terus bawa roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan turun untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berguna bagi banyak orang. Dan terima kasih, bangsa dan negara ini dalam perlindungan Tuhan. Ada darah Yesus dari Sabang sampai Merauke, dari Sangirta Laut sampai Pulau Rote. Kami katakan, darah Yesus membenarkan, darah Yesus memperdamaikan tanah-tanah ini, sehingga tidak ada tanah yang tidak subur. Dan kami percaya Tuhan, keamanan untuk bangsa dan negara ini, damai sejahtera yang dari Tuhan turun. Sekarang Tuhan, aku bawa jemaat-Mu, aku mintakan agape-Mu turun atas mereka. Mulai sekarang, agape itu menguasainya. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian selalu menyertai anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Dan mulai hari ini kehidupan baru dimulai. Kami menjadi lebih dari pemenang. Karena itu yang Tuhan mau.
Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.